Halo, selamat datang di dalam kelas Mental Health Nursing 1. Perkenalkan saya Ibu Sinta Yolana Hasibuan. Saat ini saya akan membahas tentang konsep keperawatan jiwa. Oke, learning outcome kita pada materi kali ini kita akan membahas tentang kesehatan jiwa dan juga masalah kesehatan jiwa. Lalu berikutnya kita akan belajar pengkajian keperawatan jiwa, yaitu menggunakan model stres adaptasi Stewart dan juga mekanisme coping. Outline kita pada hari ini kita akan membahas tentang masalah kesehatan jiwa di Indonesia, lalu kita akan membahas model stres adaptasi Stewart dan mekanisme coping dan juga pengkajian stres dan coping. Baik, sekarang kita akan lihat terlebih dahulu masalah kesehatan jiwa di Indonesia. Ya, ini data berdasarkan data Riskesdas tahun 2018. Di sini kalau kalian lihat, teman-teman lihat di sini Indonesia itu 7% ya untuk orang dengan gangguan jiwa, skizofrenia atau psikosis. Ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya ini dari berbagai tempat ada di Bali sampai dengan Kepri. Nah, lihat daerah asal kalian. Seberapa besar tuh masalah gangguan jiwa di daerah kalian? Kalau se-Indonesia itu 7%, di Bali paling tinggi ya 11%. Berikutnya kita lihat untuk prevalensi depresi. Ya, masih dari data dari Riskesdas, ini prevalensi depresi itu di Indonesia mencapai 6,1%. Jadi cukup tinggi ya. Nah, yang paling tinggi itu dari daerah Sulteng, dia 12,3%. Nah, ini bisa dilihat, jadi ternyata masalah kesehatan jiwa di Indonesia itu cukup tinggi ya. Tadi di yang sebelumnya itu tentang schizofren itu 7%, ini yang depresi 6,1%. Berikutnya masalah kesehatan jiwa gangguan mental emosional. Di Indonesia itu 9,8%, jadi masih tinggi juga. Tetap paling tinggi itu di Sulteng 19,8%. Nah, dari sini kita lihat ternyata masalah kesehatan jiwa di Indonesia itu masih banyak dan juga cukup tinggi. Oleh karena itu perlu diberikan adanya edukasi tentang kesehatan jiwa dan nantinya kita sebagai perawat itu bagaimana kita lakukan edukasi ataupun intervensi keperawatan terkait kesehatan jiwa yang nantinya bisa membantu dan memulihkan mereka dalam kondisi jiwanya agar semakin baik. Nah, bagaimana caranya kita bisa memberikan intervensi atau tindakan keperawatan jiwa yang tepat kepada pasien? Salah satunya adalah kita bisa melakukan pengkajian. Pengkajian yang bisa kita lakukan yaitu menggunakan model stres adaptasi Stewart. Kita di jiwa kita akan menggunakan model stres adaptasi Stewart. Jadi nanti kita akan lihat dari faktor predisposisinya, kita lihat dari biologi, psikologi, sosial kultural, lalu kita lihat faktor presipitasinya, lalu penilaiannya terhadap stresor, terus copingnya bagaimana, dan nanti kita akan juga mau lihat dia akhirnya bisa beradaptasi atau dia tidak beradaptasi terhadap stresor yang dia alami. Oke, faktor stresor ada dua ya, ada faktor predisposisi dan ada faktor presipitasi. Untuk yang faktor predisposisi, ini bisa jadi faktor resiko atau malah bisa jadi faktor protektif. Faktor resiko tuh nantinya akhirnya membuat dia jadi stresor atau faktor protektif ini malah yang melindungi dia ketika dia berhadapan sama stresor. Ya. Nah, itu tadi ya faktor resiko atau protektif yang akhirnya mempengaruhi jenis dan jumlah sumber yang digunakan sama individu untuk menghadapi stres. Nanti gimana nih faktor-faktor ini bisa dia gunakan untuk menghadapi stres atau faktor ini jadi risiko dia menghadapi jadi resiko
dia semakin menghadapi stresnya lebih terlarut. Gitu. Nah, faktor presipitasi ini adanya stimulus, ya stimulus yang menantang, mengancam, dan menuntut individu untuk menggunakan energi tambahannya ya dalam dan dapat mengakibatkan ketegangan atau stres. Jadi adanya stimulus baru dia misalkan di faktor predisposisi sudah ada nih faktor risikonya. Ternyata di faktor presipitasi ada stimulus yang akhirnya membangkitkan faktor risikonya itu nantinya dia malah semakin banyak stresor yang dihadapi. Nah, ini dia akan bagaimana responnya dia terhadap stresor ini. Ini yang juga kita perlu pelajari. Untuk faktor predisposisi dan presipitasi itu terbagi atas tiga, dari faktor biologi, psikologi, ataupun sosial budaya. Dari biologi kita lihat dari latar belakangnya, genetiknya. Ya, kalau misalkan di keluarganya ini ada eh, yang memiliki riwayat gangguan jiwa, ketika dia mempunyai stresor, ini jadi salah satu faktor risiko ya karena ada riwayat gangguan jiwa dia secara genetik itu bisa turun ya lalu ketika dia menghadapi stresor ini bisa mempengaruhi jadi salah satu faktor risiko. Nutrisi itu juga termasuk kesehatan biologi secara umum ya kayak misalkan kalau tiba tadinya seperti di gangguan citra tubuh ya misalkan ini tadinya dia lengkap terus akhirnya ada kesehatan masalah biologis dia harus diamputasi ya ini juga jadi salah satu faktor. Terus penyalahgunaan obat-obatan itu juga salah satu faktor. Lalu secara psikologis dia punya pengalaman yang tidak menyenangkan. Terus secara konsep diri yang kemarin sudah kita pelajari 5 konsep diri ini bagaimana dia dari pengalaman tidak menyenangkannya akhirnya mempengaruhi konsep dirinya dia. Lalu pola asuh orang tua, lalu untuk sosial budaya itu jenis kelamin, usia, latar belakang budaya dan agama, serta bagaimana pengalamannya dia dalam bersosialisasi dengan orang lain. Nah, setelah kita sudah melihat tadi faktor predisposisi dan presipitasinya, kita lihat bagaimana penilaiannya si individu terhadap stresornya. Kita akan melihat itu dari 5 aspek. Bagaimana responnya secara kognitif, secara afektif, fisiologis, perilaku, dan juga sosial. Oke, kita masuk ke penilaian stresor yang pertama, yaitu respon secara kognitif. Jadi, faktor kognitif ini memerankan peran sentral dalam proses beradaptasi. Jadi, bagaimana persepsinya dia terhadap stresor yang dihadapi, ya, itu penting pada kekuatan beban psikologis dan ketahanannya terhadap stres, dan juga bagaimana pilihannya nanti terhadap pola coping yang akan digunakan. Nah, persepsinya terhadap stresor ini nanti dia sebagai apa? Apakah sebagai bahaya? Ini yang 3 jenis respon ya. Apakah sebagai ancaman atau sebagai tantangan? Oke, individu yang mampu bertahan terhadap stresor itu memiliki sikap positif terhadap kehidupan dan mampu menjalaninya. Jadi stresornya tadi kan secara kognitif ini ada persepsi terhadap stresor ya. Dia persepsinya terhadap stresor ini hal yang positif atau yang negatif. Oke, berikutnya secara afektif, yaitu perasaan yang muncul terhadap stresornya. Apakah dia gembira, apakah dia sedih, takut, marah, menerima, nggak percaya terhadap stresor itu. Atau dia berantisipasi terhadap stresor yang dia alami. Yang berikutnya ini respon secara fisiologis. Tadi kita lihat ya di slide sebelumnya itu ada namanya sindrom fight or flight. Ya, ini adalah respon fisik ketika individu itu menghadapi stresor. Ini bisa secara objektif ataupun secara subjektif. Nah ini ya, kita lihat ya, ketika ada stresor, nanti hipotalamus itu akan menstimulasi sistem saraf
Nah, sistem saraf ini nantinya akan menstimulasi banyak hal ya, mulai dari adrenal medula nih semua, kardiovaskular, respirasi, mata, kelenjar lakrimal, terus gastro, liver, urin, ya, kelenjar keringat, terus juga lemak. Nah, ini akan menstimulasi itu semua. Nanti akan merilis nih, ada yang merilis norepinefrin ya, terus mata dilatasi pupil, terus peningkatan sekresi, peningkatan pernafasan, peningkatan cardio output ya, ataupun nantinya peningkatan nadi, heart rate di lambung, di perut kita merasa tidak nyaman ya, gastro, mungkin kadang ada tuh ya ngerasa kalau ada stresor dia jadinya mules seperti itu, berkeringat yang berlebih, bawaannya ingin buang air kecil terus, nah seperti itu ya sindromnya, respons di secara fisik yang akan terjadi ketika kita mengalami stresor. Nah, selain itu hipotalamus itu menstimulasi kelenjar pituitari yang akhirnya melepaskan hormon ACTH, ADH, hormon growth ya. Terus terus ini hormon tirotropin, terus terus hormon gonadotropin, lihat ya, dia nanti akan stimulus lagi ya adanya peningkatan retensi uh, garam, ya, peningkatan glukogenesis, penurunan sistem imun, peningkatan tekanan darah, ya. Ini banyak nih nanti akan ada peningkatan dan ada penurunan dikarenakan adanya stresor. Nah, untuk respon terhadap perilaku ini kita bisa lihat ya. Respon perilaku merupakan hasil dari respon fisiologis dan emosional dan analisis kognitif dari situasi yang menimbulkan stres. Jadi gimana nih setelah dia berespon secara kognitif, respon secara afektif, dan respon secara fisiologis, dan respon perilakunya nih terhadap stresor yang dialami. Ada 4 ya, perilakunya yang mau mengubah lingkungan atau menghindari, jadi dia nggak mau ya, atau perilaku yang mengubah lingkungan eksternal, atau perilaku yang akhirnya berguna untuk mempertahankan emosi yang tidak menyenangkan, dia intrasitik psikik ya, terus atau perilaku yang membantu untuk memahami kejadian melalui penyesuaian. Jadi dia perilaku mana yang muncul ya. Kalau perilakunya dia yang menghindari masalah atau perilakunya yang menghadapi masalah atau stresor itu sendiri. Nah, ini respon sosial, ini kita lihat ada 3 aktivitas, yaitu bagaimana dia mencari makna, mencari atribut sosial, atau perbandingan sosialnya. Nah, mencari makna ini adalah bagaimana individu itu mencari informasi tentang masalah atau stresor yang dihadapi. Ini sosial itu berarti ke orang lain ya. Terus atribut sosial, dia mencoba mengidentifikasi faktor yang berkontribusi terhadap stresornya gitu. Atau perbandingan sosial, dia membandingkan ya, orang membandingkan keterampilan dan kapasitas orang lain. Jadi ketika ada orang yang punya masalah yang sama, bagaimana nih dia berespon terhadap masalah ini, seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke sumber coping. Sumber coping ini adalah resource ya, satu sumber yang akan membantu individu untuk memiliki coping terhadap satu masalah. Coping yang baik, coping itu bagaimana caranya dia menyelesaikan masalah, gitu ya, beradaptasi. Nah, ini ada beberapa hal. Yang pertama kita akan lihat dari spiritual. Nah, spiritual ini adanya dia sumber harapan dan dapat mempertahankan upaya coping dalam menghadapi stresor. Jadi bagaimana dia terhadap satu spiritualnya, dia memiliki harapan kalau memang ada harapan ketika dia menghadapi stresor. Gitu. Ya, berikutnya adalah problem solving atau menyelesaikan masalah, yaitu gimana kemampuan individu ketika mencari informasi atau mengidentifikasi masalah atau mempertimbangkan alternatif dan juga implementasikan rencana tindakannya.
Jadi ketika dia ada stresor, dia cari informasi nih stresornya apa, dia identifikasi masalahnya, dan dia pertimbangkan beberapa alternatif untuk menghadapi stresornya ini, dan lalu dia bikin tindakannya bagaimana ketika dia sudah punya alternatifnya, ya. Lalu sosial. Sosial ini bagaimana membantu menyelesaikan masalah dengan melibatkan orang lain, memperoleh dukungan sosial, dan memberikan individu kontrol yang besar. Jadi gimana dia menyelesaikan masalahnya dengan melibatkan orang gitu. Jadi dukungan sosial itu bisa dari keluarga, teman, ya, eh, atau pasangan gitu. Terus didukung sama orang-orang terdekatnya ketika dia menghadapi stresor tersebut. Lalu yang berikutnya adalah material aset. Material aset ini adalah dalam bentuk materi atau layanan yang dapat dibeli dengan uang. Misalkan ketika kalau stresornya dia adalah penyakit, bagaimana apakah dia bisa berobat ke rumah sakit, dia memiliki asuransi atau BPJS-nya aktif gitu. Terus bagaimana perjalanannya dia dari rumahnya sampai dengan ke puskesmas, apakah dia mampu untuk memiliki biaya untuk apa angkutan umumnya ke sana atau apa, ya, materi yang bisa dibelinya, pembeli obat apa semua segala macam. Terus pengetahuan, ya, sumber coping yang memungkinkan individu untuk mengidentifikasi cara yang berbeda dalam mengatasi stresor. Jadi dia punya pengetahuan yang banyak gitu, dan dia eh, akhirnya jadinya bikin setiap orang ini mengidentifikasi setiap stresor itu punya cara yang berbeda untuk diatasi gitu. Kalau stresor A harus diatasi dengan cara A, stresor B diatasi dengan cara B, seperti itu. Lalu identitas ego itu komitmen pada jaringan sosial, budaya, nilai, dan keyakinan yang bersifat preventif, dan itu merupakan coping. Bagaimana dia hubungannya, ya, hubungannya dengan lingkungan, budaya, nilai, yang akhirnya itu juga jadi salah satu pencegahnya. Dan dia jadinya karena mencegah, dan dia akhirnya punya coping yang baik. Berikutnya kita masuk ke mekanisme coping. Mekanisme coping ada dua, ada yang konstruktif, ada yang destruktif. Yang konstruktif ini yang kita bisa lihat lebih baik, karena ketika dia mengalami stresor, ya, dia akan cemas, dan itu dijadikan sebagai peringatan, dan stresornya itu diterima sebagai tantangan untuk menyelesaikan masalah yang nantinya dia bisa beradaptasi dengan stresor tersebut. Nah, yang destruktif ini akhirnya peringatan ansietasnya itu putus, jadi dia nggak bisa mati, dan akhirnya dia tidak mampu menyelesaikan konflik dan menggunakan coping yang baik, ya, dan akhirnya dia menghindari stresor tersebut. Nah, jenis coping ini, ya, jenis mekanisme coping ini ada tiga, yang berfokus pada masalah, yang berfokus pada kognitif, ya, atau yang berfokus pada emosi. Yang berfokus pada masalah ini dia akhirnya uh, berpikir sama masalahnya, fokusnya dia adalah di masalahnya. Jadi bagaimana upayanya dia untuk langsung mengatasi masalah tersebut. Jadi misalkan kalau ada stresor, dia apakah dia melakukan negosiasi, konfrontasi, ya, atau mencari saran, seperti itu. Nah, kalau yang berfokus pada kognitif, dia itu mengendalikan makna. Jadi dia mencari makna dari masalahnya tersebut, lalu menetralisirnya. Ya, contohnya membandingkan, ya, perbandingan yang positifnya apa dilihat, lalu dievaluasi, ya, stresornya tersebut, ya, evaluasi, lalu nantinya seandainya pun ada stresor lagi, dia tahu bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini, gitu. Yang berikutnya adalah berfokus pada emosi. Jadi bagaimana dia mengurangi distress emosinya. Jadi perasaannya yang diutamakan, gitu. Bagaimana stresor ini nantinya akan mengurangi distress emosinya. Jadi bagaimana dia bisa mempertahankan egonya, ya, terus dia memproyeksikan dirinya gitu. Jadi biar emosinya itu bisa tetap stabil.
Nah, setelah itu semua kita akan melihat pola respon ada 2. Jadinya yang akhirnya setelah dia ada stresor, terus dia berespon ya terhadap stresornya, dia ada sumber coping yang nantinya akan membantu dia memilih mekanisme coping apa ya dan jenis mekanisme coping apa yang dipilih untuk menghadapi stresor, nantinya pola responnya nanti akan seperti apa. Dia apakah pola responnya adaptif atau yang maladaptif. Kalau yang adaptif, nanti dia akan mengalami pertumbuhan dan pembelajaran dari stresornya yang akhirnya mencapai tujuannya. Atau dia malah jadi maladaptif, dia akhirnya tidak mengalami pertumbuhan, ya mengurangi otonomi dalam dirinya, terus menghalangi penguasaannya dirinya dia terhadap lingkungan. Jadi dia tidak mampu beradaptasi terhadap stresor tersebut. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengkajiannya. Bagaimana kita mengkaji stres dan copingnya. Tadi kita udah tahu ya, ada kita harus mengkaji faktor-faktornya dulu, predispresi, terus dia bagaimana dia menilai stresornya, ya kan? Terus responnya, terus sebagai sumber copingnya, mekanisme coping yang dipilih. Nah, kita akan lihat nih. Nah, untuk faktor predispresi, ya predispresi kan kita lihat ya dari tadi ada 3, ada bio, psiko, dan sosial kultural. Ya, jadi kita lihat kondisi fisiknya, psikologis, dan sosial budaya. Ya, kalau predisposisi itu resiko yang mengalami stres yang terjadi lebih dari 6 bulan. Jadi kejadian yang udah lama. Kayak tadi genetiknya kita tanyakan, ya. Terus juga dia pernah menggunakan obat-obatan enggak, sudah berapa lama, lebih dari 6 bulan kah atau baru, ya. Terus presipitasinya juga yang kurang dari 6 bulan, yang menstimulus hal itu terjadi. Atau mungkin dia baru mengalami kecelakaan, atau ada penyakit baru yang akhirnya membuat kondisi fisiknya menjadi kurang diterima oleh dirinya, gitu ya. Lalu penilaian terhadap stresor. Tadi kan ada 5 ya, apa yang dia pikirkan terhadap stresor tersebut, apa yang dia rasakan, terus bagaimana respon fisiknya ketika dia ingat stresor itu, apakah ada deg-degan, ya, tangan berkeringat, itu tadi. Terus bagaimana perilakunya ketika stresor itu ada, apakah dia marah-marah, ya, atau dia berdoa, mencari menenangkan diri, ya. Terus gimana lingkungan sekitar ya yang mempengaruhi respon klien ketika mengalami stresor tersebut. Gimana di keluarganya, di lingkungannya, teman-temannya, sekitarnya ketika dia menghadapi stresor tersebut. Mendukung dia untuk menghadapi atau seperti apa. Berikutnya sumber coping. Apa saja yang menjadi pendukungnya ketika dia menghadapi stresor? Tadi ya, mulai dari spiritual, sosial, material, pengetahuan, dan identitas egonya. Lalu mekanisme coping. Jadi mekanisme coping apa yang digunakan? Ya, jenisnya yang mana dari 3 tadi? Dia termasuk yang eh, destruktif atau yang konstruktif. Seperti itu. Nah, itu yang nantinya kita bisa tahu. Jadi, kita bisa melakukan pengkajian stres dan coping pada individu. Jadi kita tahu stresornya apa, dan kita tahu mekanisme copingnya yang dipilih apa, dan kita bisa melihat akhirnya dia beradaptasi atau tidak terhadap stresor yang sedang atau yang sudah pernah dia alami. Oke, demikian materi kita pada minggu ini. Jika teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, saya akan kembali membuka forum diskusi. Silakan bertanya di forum diskusi di Learn ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.